Yoris mengatakan di persidangan dengan nada sambil mau menangis ya, karena mungkin sedih. Keluarga, mama dan juga adiknya sudah tidak ada. Papanya menjadi terdakwa. Sudah ditetapkan sebagai tersangka. Apa tidak sedih seorang anak satu-satunya lagi? Halo teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pembahasan, masih mengulas dan juga mengikuti tentang pemberitaan dari hasil persidangan. Saya akan menyampaikan hasil persidangan Yoris. Jadi Yoris ini kemarin sempat marah-marah dan murka di persidangan. Kenapa seperti itu? Saya mengikuti, menyimak, ternyata ada pertanyaan dari kuasa hukum Pak Yosep, yaitu Rohman Hidayat. Ada yang keluar tidak sesuai dengan BAP, ditanyakan ke Yoris. Majelis hakim sampai berdiri dan mengingatkan kepada Pak Rohman ini agar pertanyaan itu sesuai dengan BAP. Ya, ini menarik ya, sampai sorak. Ramai pokoknya di persidangan waktu malam kemarin. Nah, teman-teman, apa hasil dari sidang kemarin? Yaitu dengan saksi Yoris dan terdakwa adalah papanya sendiri, Yosep Hidayah. Di sini Yoris mengatakan ke papanya sendiri suka selingkuh. Bahkan Pak Yosep ini sudah pernah nikah lagi sebelum bersama Ibu Mimin. Intinya kebobrokan papanya itu dibongkar di pengadilan. Sudah tidak terbayangkan lagi, ini pengadilan dunia, ya kan? Apalagi nanti di pengadilan akhirat akan diperlihatkan semua perilaku dan apa kebaikan dan juga keburukan kita semuanya. Di dunia sudah terlihat anak menggoreng papanya menjerumuskan anaknya. Ini sudah terlihat kemarin di persidangan, contoh kecilnya itu di dunia. Nah, teman-teman, selain mengungkap terkait yaitu terjadinya masalah sering cekcok hingga kontak fisik antara Ibu Tuti dan juga Pak Yosep Hidayah yang sudah menjadi korban dalam kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amel, Yoris Raja Amanullah yang hadir dalam persidangan kemarin, saya pun mengikuti dia sebagai saksi di kasus pembunuhan ibu dan adiknya tersebut. Dia terkait melihat bagaimana kelakuan sang ayah, sang papa. Jadi ayahnya itu yang saat ini duduk sebagai terdakwa di persidangan digoreng oleh Yoris ini, teman-teman. Oke, Yoris kemarin menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa ini atau Pak Yosep ini sang papa sering menyakiti mamanya, atau kalau Pak Yosep terhadap Ibu Tuti selain menyakiti fisik dan juga menyakiti hatinya. Luar biasa, seorang anak memperlihatkan keberaniannya membongkar kebobrokan orang tuanya sendiri. Apakah tidak mengerikan dalam kasus pembunuhan ini? Sudah tidak terbayangkan lagi, teman-teman, mengerikannya seorang anak menghajar sang papa. Menurut Yoris mengatakan, mama saya ini yang sering disakiti oleh si papa secara fisik dan juga batin. Saya sedikit sakit hati atas apa yang diperbuat papa ke mama. Apalagi mama yang merasakan langsung. Yoris mengatakan di persidangan dengan nada sambil mau menangis ya, karena mungkin sedih. Keluarga, mama dan juga adiknya sudah tidak ada. Papanya menjadi terdakwa. Sudah ditetapkan sebagai tersangka. Apa tidak sedih seorang anak satu-satunya lagi, dia sendiri. Nah, intinya seperti itu. Apakah Yoris di persidangan atau di dalam kasus Subang ini ada sebuah keterlibatannya? Ini belum terkuak, tapi ya mungkin nanti dari sisi manapun di persidangan nanti akan terkuak, dari saksi-saksi manapun tidak menutup kemungkinan. Namun untuk saat ini Yoris adalah sebagai saksi, bukan tersangka dan bukan juga terdakwa. Oke, teman-teman, majelis hakim kemarin mengatakan atau juga menanyakan kepada Yoris tentang masalah sosok Mimin Mintarsih atau Ibu Mimin, yaitu istri kedua dari si papanya ini. Nah, seperti ini pertanyaannya. Majelis hakim juga menanyakan seperti tentang sosok Mimin, siapanya ayah saudara. Kemarin pertanyaan hakim seperti itu. Lalu, Mimin istri muda si papa.
nikah di bawah tangan, tapi tak punya anak. Arigi dan Abi Aulia itu bukan anak si ayah, seperti itu. Jadi kan kadang si papa, kadang si ayah menyebutnya ini di persidangan ya. Nah, teman-teman, dalam persidangan kemarin, Yoris sampai berkaca-kaca ya, menangis, dan ya mungkin meratapi keluarga begitu hancurnya. Mama sudah tidak ada, adik sudah tidak ada, keluarga dan juga rekan-rekan mungkin saja ada banyak yang membenci atau menjauhi atau bagaimanapun itu dengan kejadian ini. Nah, Yoris kemarin menambahkan terdakwa ini menyakiti mamah bukan hanya sekali dua kali, namun sering menyelingkuhi mamah. Sebelum nikah sama Mimin, menurut Yoris, si papa juga sempat selingkuh 10 tahun menikah dengan perempuan lain dan juga memiliki satu anak. Isu-isu ini sudah beredar, saya pun sudah mendengar ya dari dulu. Ada juga yang bertanya dari netizen yang mempunyai nomor saya, benarkah Bang Jack, Pak Yosep ini sebelum ke Ibu Mimin itu menikah? Karena saya belum tahu, masih menyelusuri, akhirnya ketemu di persidangan dijelaskan oleh anaknya sendiri, yaitu Yoris, mempunyai anak satu dari perempuan lain katanya. Oke, sempat selingkuhi mamah 10 tahun dengan perempuan bernama Ade dan punya anak laki-laki bernama Sulaiman. Namun tak tahu sekarang sosok mantan istri kedua si papa dan anaknya tersebut berada di mana, karena sudah pisah belasan tahun, menurut keterangan Yoris di persidangan kemarin. Sambil berkaca-kaca dan juga menangis ya. Dan dia sesudah beres persidangan keluar pun masih lemas, masih greget sekali, terutama dengan pertanyaan yang tidak ada di BAP yang disampaikan oleh Rohman Hidayat. Lalu, setelah pisah dengan perempuan bernama Ade, menurut keterangan Yoris, selang beberapa tahun, si papa nikah siri lagi dengan Ibu Mimin hingga sekarang. Mungkin sudah sekitar 10 tahun ada menikah dengan Mimin, menurut Yoris, dan tinggal juga lebih banyak sama Mimin, istri muda, ketimbang sama Mamah dan Amel. Jadi Pak Yosep lebih perhatian ke sana mungkin ya, ke istri mudanya, ke Ibu Mimin, daripada kepada keluarga yang sudah lama tinggal bersama, mempunyai anak dua, yaitu Amel dan juga Yoris. Setelah sidang kepada para awak media, nanti akan saya tayangkan videonya. Kemarin Yoris ini mengaku sangat-sangat kesal dan juga marah ya teman-teman dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa, yang mana terdakwa ini adalah bapaknya sendiri. Saya ungkapkan semuanya menurut Yoris ini. Saya tahu tentang terdakwa maupun sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi, seperti apa tabiat terdakwa yang keji menjadi dalang menghabisi nyawa mama dan adik saya. Keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya. Jadi Yoris sangat marah sekali kepada bapaknya. Sesudah kesekian hari terjadi pembunuhan ibu dan adiknya, Yoris menggambarkan bagaimana gerak-gerik dan juga tabiat sang bapak ini. Luar biasa, bapak dan anak saling serang ini di pengadilan kemarin teman-teman. Namun Yoris mungkin sangat sakit hati sekali. Pertama, keluarga sudah tidak ada, hidup sebatang kara. Lalu seorang bapak seperti itu tidak memberikan contoh yang baik. Hancur intinya, mungkin seperti itulah kasarnya. Dalam persidangan yang menghadirkan anak kandungnya kemarin, terdakwa Yosep terlihat geleng-geleng kepala ketika melihat anaknya dengan penuh begitu emosi sekali memberikan sebuah kesaksian di persidangan. Jadi sang bapak ini digoreng secara mendalam di depan umum di persidangan, teman-teman. Bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam. Diam teman-teman, Pak Yosep ini kemarin saya lihat di sebuah tayangan ini ya. Nanti teman-teman bisa simak. Tidak begitu frontal, katanya mau membongkar ya. Oke, Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum seberat-beratnya terdakwa yang telah menghabisi nyawa ibu dan adiknya. Marah kemarin Yoris teman-teman di persidangan. Oke teman-teman, kita simak videonya. Itu pasti. Jadi kalau itu kena ke kita pun, saya yakin itu pasti kita melakukan yang sama. Pasti berapi-api, rasa marah itu pasti ada.
Sehingga itu hal yang manusiawi ketika Yoris di dalam persidangan sebagai saksi, dia berapi-api, dia marah kan gitu ya, seolah-olah kan itu ya. Itu bagi saya wajar lah. Namanya orang kalau kita pun kehilangan orang yang kita sayangi dengan cara seperti itu, kita akan seperti itu juga. Berkaitan dengan PH-nya, penasihat yang menanyakan masa lalunya Kang Yoris bagaimana Pak? Itu kan haknya dia lah. Mau nyakam masa lampau itu serah, itu haknya dia. Tidak ada yang larang kok kan itu ya. Mau nanya siapa apapun itu kan itu. Cuman kan disayangkan kenapa tidak pokok materi saja yang tanya. Itu aja. Jadi kayak tidak ada bahan tuh pertanyaan atau apa kan itu. Makanya kan harusnya kan udah fokus di pokok perkara. Tidak masuk pada masa lalu yang tidak masuk di dalam pokok perkara kan itu. Keluar BAP ya Bang pertanyaannya? Ya, itu kalau di BAP pertanyaannya. Iya. Di BAP kan nggak ada nabrak pacar itu kan nggak ada di BAP itu kan.